Dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Orang keempat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Raisul Madrasah, segenap dewan guru dan juga siswa MTS Darussalam Kalipuro yang saya banggakan, yang saya cintai. Syukur kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siang hari ini kita masih diberikan nikmat apa wae? Sehat. Ayo, nikmat apa wae? Sehat. Bernafas. Ya. Dan yang lain-lain. Sehingga kita semua bisa berta'alluq, belajar. Dan setiap Senin kita adakan kajian siang. Hari ini Ustadz Agus sedang berhalangan, maka saya yang menggantikan posisi beliau. Semoga kajian kita siang ini jadi kajian yang barokah. Amin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, tokoh yang luar biasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, dalam pertemuan kemarin Ustadz Agus juga membahas tentang akhlak.
Saya menyimak dari live Facebook bahwa sebagai seorang laki-laki, murid laki-laki, hendaknya berakhlak yang baik dan menghindari akhlak yang buruk. Dalam kesimpulan kemarin saya simak, karena babnya juga sama, akhlakul lil banin dan akhlakul lil banat itu sama. Cuman kalau akhlakul lil banin ini untuk laki-laki, kalau akhlakul lil banat untuk isinya sama. Diterangkan bahwa siapa yang berakhlak yang baik, maka Allah akan ridho kepadanya. Orang tua akan senang kepadanya, dan teman-temannya juga senang kepada orang itu. Lek duwe akhlak sing apik. Hidupnya tenang. Cara sok awakmu kabeh lulus dari sekolah MTS, kemudian melanjutkan ke mana? SMA, STM, MAN, Mondok, intinya SLTA atau ke pesantren, silakan. Ketika besok mari lulus, habis lulus SLTA atau pulang dari pondok, lek akhlakmu apik, kalau akhlakmu baik, ibarat kamu boleh pegawaian, mencari pekerjaan itu gampang. Kenapa? Karena track record kita sudah baik, dan orang itu merekam, meneliti. Gimana si A ini? Oh baik Pak, sekolah nilainya baik, dia tidak pernah kasus, dia tidak pernah kena kasus polisi. Itu lek golek pegawaian atau mencari pekerjaan itu gampang. Tapi lek akhlaknya buruk, kalau akhlaknya buruk, ya akhlaknya buruk, kena kasus, kena narkoba, kena kasus macam-macam yang pernah berhubungan dengan kepolisian, mohon maaf, itu roto angel, ya, roto angel, corong balik pegawaian ataupun di masyarakat itu roto angel. Makanya mulai kecil sampai kabeh sekarang masih MTS, ayo berusahalah berakhlakul karim, akhlakul karim, akhlak yang hari ini spesial karena hari ini kita berada di hari yang istimewa. Apa? Agustus. Bukan. 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyurain. Apa artinya? Hari yang ke-10 Muharram. Nah, anakku yang saya cintai, ada apa Ustaz dengan 10 Muharram? Ada apa Ustaz dengan yang dikatakan Asyura? Anakku, hari ini bukan hari biasa. Hari ini hari istimewa. Setahun itu ada 4 bulan yang mulia. Setahun ada 4 bulan yang istimewa, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang keempat adalah bulan Rajab. Ulang lagi. Setahun ada 4 bulan yang mulia. Pertama Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Pak, Ramadan
Ramadan itu sudah jangan ditanya. Itu merupakan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Ya bulan Ramadan. Nah, Muharram termasuk Ashhurul Hurum. Muharram termasuk Ashhurul Hurum, dan diantaranya yang paling utama yaitu pada hari ini 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Sekarang kita cerita. Kita cerita nih. Ada apa saja? Ya. Pernah ada kejadian apa di hari ini? Asyura ini kan zaman dahulu kan. Dalam kitab diterangkan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu pada hari Asyura. Nabi Musa itu dulu dikejar-kejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Diuber-uber. Akhirnya sampai ke tepian Corok ning gini nyampe ning Cacalan. Di pinggir pantai Nabi Musa terjepit sudah. Arep ngulon Fir'aun sebelah kentoro nih. Arep ngidul dicegat tukang sihir. Arep ngalor juga tidak bisa. Arep nyemplung kedenang. Akhirnya kemudian Allah memberikan perintah Musa pentungkan pukulkan Musa tongkatmu ke laut. Akhirnya dipentungkan langsung jadi jalan tol. Ketika jadi jalan, Nabi Musa melayu antara dengan kaumnya, orang yang ikut kepada beliau. Nyampe tengah, Fir'aun bulu jatuh di pantai. Akhirnya niru, Musa yang tinggal diikuti sama Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun ngomong, bro, masuk bro. Ikutlah mengejar Nabi Musa. Nabi Musa nyampe tengah, Fir'aun baru masuk pantai, baru masuk laut. Nabi Musa nyampe di tepian sana, Fir'aun makin di tengah laut. Akhirnya sebelah kan maning, jedar langsung kelelep. Nah, Fir'aun dan balentaranya makep di tengah. Fir'aun yang sombong. Ternyata di akhir hayatnya dia mengatakan di Quran, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi malaikat, esep. Jadi malaikat. Saya mau nyari kasep sudah di penghujung, terus ibaratnya di tenggorokan baru mau tobat kasep. Akhirnya Nabi Fir'aun dan bala tentaranya mati kabeh di Laut Merah. Ini terjadi pada 10 Muharram atau hari Asyura. Terus yang kedua, nomor loro, Nabi Nuh Nabi Nuh itu dakwahnya hampir 1000 tahun. Ya. Ngajak umatnya untuk masuk ke dalam agamanya.
hampir 1000 tahun. Bayangkan, ratusan tahun. Tapi yang ikut Nabi Nuh bisa dihitung dengan jari. Bayangkan, berapa ratus tahun, 1000 tahun berdakwah, tapi yang ikut hanya beberapa orang saja. Bahkan Nabi Nuh dihina. Bahkan jangan orang lain, anaknya yang bernama ayo, anaknya yang bernama Kan'an. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an pun tidak percaya. Ketika Nabi Nuh diperintahkan Allah buat perahu, hambanya apa? Umatnya tuh ketawa-ketawa. Nuh mulai edan. Aku bayang dong, panas-panas gede, gawe perahu. Dia perahu nih gunung. Mau apa? Gunung. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Ternyata Allah perintah Nabi Nuh buat perahu karena akan ada turun hujan dan banjir. Akhirnya turun hujan. Mari-mari. Ketika semakin tinggi air, Kan'an putranya dipanggil sama Nabi Nuh. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Kan'an comeheri. Kan'an tal mari ni. Ojo milu ambil golongan wong kafir. Apa kata Kan'an? Nehi. No, tidak ayahku. Ya abatif'al. Ya abatif'al. Qala sa'awi ila jabalin. Kata Nabi Kan'an. Qala sa'awi ila jabalin. Tidak ayahku, aku tak munggah gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir. Tapi kan kamu lihat nak, kalau namanya kapal, air semakin tinggi, namanya kapal tetap di atas air. Banjir segini, kapal yang duri tetap di atasnya. Air tambah naik, tetap kapal di atasnya air. Sementara gunung, ketika air semakin tinggi, gunungnya tetap akhirnya Kan'an juga mati bersama golongan orang. Alhamdulillah. Nah, banjir ini terjadi, hujan ini terjadi. Dalam kitab atau dalam buku akidah saya pernah ngajar itu berlangsung cukup lama, sekitar 6 bulan sebelumnya. Setengah tahun. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Hujan itu bereda, banjirnya reda. Itu terjadi pada hari Asyura. Makanya hari ini istimewa. Maka ketika Rasulullah berjalan-jalan di kota Madinah, dia melihat orang Yahudi puasa, orang Yahudi puasa, Nasrani puasa. Takut nih, bro, puasa apa bro? Dijawab, saya puasa hari ini. Puasa apa? Karena Nabi Musa dulu diselamatkan oleh Allah dan Nabi Musa puasa. Saya hari ini puasa mengikuti Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Ana ahakku bi Musa minkum. Saya lebih berhak ning Musa daripada sira. Kemudian Nabi memerintahkan puasa sira. Sahabat puasa sira. Kemudian Nabi memerintahkan puasa dan memerintahkan untuk membedakan bedani puasane Yahudi dengan orang-orang kita, yaitu caranya puasa sedino sadurunge dan sesudahnya dari Asyura. Artinya biasanya 9, 10, yaitu 9 Tasu'ah kemarin dan hari ini Asyura 10, atau hari ini dan besok untuk membedakan puasa kita dengan puasanya orang Yahudi. Kemudian juga di hari ini anak-anakku semuanya, ya, tapi ini sampai kamu mengikuti boleh atau baik. Jika tidak mungkin karena masih belum. Hari ini disunnahkan untuk bersedekah. Banyak bersedekah, terutama kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin.
Ini cerita, ini bukan dongeng. Ada kisah dalam kitab Irsyadul Ibad atau dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zaid bin Smith. Ada cerita begini. Ada seorang laki-laki yang bernama Atiyah. Apa namanya? Atiyah. Arahnya waktu tapi laki-laki. Dia itu orang yang kaya raya. Awalnya sugih, pedagang kurma kaya raya. Tetapi karena sesuatu hal tiba-tiba jatuh melarat, bangkrut entek-entekan. Mungkin karena sesuatu hal, atau karena corona mungkin, akhirnya rontok kabeh, atau karena yang lain. Nah, singkat cerita, laki-laki ini sholat subuh di Masjid Amr bin As, Masjid Jami' Amr bin As. Dan masjid ini spesial. Masjid ini tidak dimasuki perempuan. Perempuan tidak boleh masuk ke masjid ini kecuali Asyura. Kalau Asyura boleh masuk. Karena apa? Untuk berdoa. Nah, termasuk subuh itu laki-laki ini sholat di Masjid Amr bin As bersama dengan ibu-ibu untuk berdoa. Mari subuh, kemudian salah seorang perempuan menemui laki-laki ini. Apa tujuannya? Meminta sedekah. Dia datang bersama anak-anak kecil itu ternyata anak-anak yatim dan mengatakan, Pak, aktini syai'an, panjenengan paringi kula sesuatu yang bisa menyenangkan saya dan anak-anak saya. Ini anak yatim, Pak, dia tidak punya bapak. Dan kemudian rojul ini, laki-laki ini mengatakan, tuh kunci barang-barang, tapi benar tolak. Saya tolak dia, saya kasihan, saya malu sama Rasulullah. Mau tak terima, tak kain opo. Di rumah tidak ada apa-apa. Bahkan bajunya yang dipakai itu satu-satunya hartanya. Di kelambi yang dipakai itu satu-satunya harta yang ia punya. Bayang saking melaratnya. Makanya syukur sampai. Sampai punya ini. Ini orang harta yang dimiliki, baju yang ia punya. Di rumah tidak ada apa-apa. Tapi karena pengen sedekah, pengen mengambil barokahnya Asyura, pulanglah orang ini. Monggo Bu, tunggu beliau. Ikut saya ke rumah. Masuk rumah, dibuka langsung. Ingin ia sedekahkan. Satu-satunya harta ia ingin sedekahkan. Akhirnya dibuka pintunya. Tapi nggak dibuka kabeh gigi. Kapan bukan? Kapan kabeh awak enggak kelambian. Dibuka sedikit. Keluarkan tangannya. Monggo Bu, ini sedekah saya. Apa jawaban ibu itu? Dan anaknya berdoa. Al-basamallahu min ulabil jannah. Mugi-mugi sampai Pak dikelambini dengan baju-baju surga. Pulanglah perempuan ini, masuk rumah, ditutup pintunya, dikunci, dan dia zikir kepada Allah sampai malam tidur. Ketika itu tidurlah laki-laki ini. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu atau didatangi seorang perempuan cantik. Aurah bidodari. Bidodari apa? Wadon bisa coba itu. Kau tuh bidodari elek. Aurah jamilah. Perempuan ini datang dalam mimpinya membawa apel. Membawa apel yang wangi. Laha raihatun thayyibatun. Wanginya luar biasa. Ruangannya ikut wangi. Dan ketika kemudian dipecah apelnya, muncul di dalamnya hullah, pakaian yang bagus. Kemudian dalam kitab yang lain dikatakan bahkan perempuan ini duduk di pangkuan laki-laki. Kemudian tanya, karena
sedekat tanya kemudian laki-laki. Oh, semuanya ambil masalah waktu nanti. Tanya kepada perempuan itu, man anti, mbak, sampean sinten? Lek cara wong Inggris, who are you? Siapa? Apa jawabannya? Perempuan itu, ana Asyura zaujatuka fil jannah. Dalam Asyura kan Mas, bojone panjenengan tentang swarga. Kaget. Maksud apa? Bojoku ternyata di swarga. Takon, apa alasan, apa sebabnya saya mendapatkan kemuliaan ini? Dijawab sama perempuan itu, sampean karena tadi sedekah kepada anak-anak yatim tadi pagi. Mari kutangi laki-laki ini, dan ternyata ketika bangun rumahnya baunya persis dalam mimpinya. Kemudian dia berdoa, kemudian dia wudhu, kemudian sholat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ingkana zaujati haqqan fil jannah. Lek pancen niku wau bojoku lho ya Allah teng swarga. Lek memang pancen bojoku lho ya Allah, faqbidni ilaika. Jenengan pateni kula sakniki ya Allah. Kula pengen ketemu kali bojoku. Daripada urip dewek kan. Barang-barang. Minta ya Allah, matikan saya sekarang. Dikabulkan Allah, mati dan dia masuk dalam surga. Barokai sedekah kepada yatim di hari Asyura, memberikan baju padahal yang tidak berharga kepada anak yatim, dia dibalas dengan surga, dibalas dengan masuk dalam surga Allah. Maka di hari ini yang mau bersedekah, ayo turun kaset sampai sore bersedekah, terutama kepada anak yatim bersedekahlah, maka dibalas oleh Allah dengan balasan surga. Kanjeng Nabi sangat cinta kepada anak yatim. Rasulullah pernah bersabda, kasihanilah yatim piatu, anak yang tiada berayah beribu, hanya mengharap belas kasihmu. Inilah Asyura dan keutamaannya. Semoga kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga itu kajian kita hari ini spesial Asyura. Ya, saya mau menyenangkan keluarga dalam hari Asyura karena Nabi mengatakan siapa yang meluaskan rezeki kepada keluarganya pada hari Asyura, maka akan diluaskan rezekinya selama 1 bulan. Lucunya mau ngenteni karena mau berangkat ke Rob. Bermanfaat, barokah. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita